Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudari kita di luar pulau. Sebut saja namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani kirim WA kepada saya menanyakan makna mimpi yang dialaminya. Karena Fulani ini dari luar pulau, mungkin pemakaian kalimatnya itu agak membingungkan bagi saya. Maka saya bacakan saja, mudah-mudahan bisa dipahami, tetapi saya bisa mentakwilkan maknanya. Beliau menuliskan kepada saya via WA tadi, tulisannya itu, di hari sebelumnya aku mimpi di suatu ruangan ada seseorang nanya, tulis nama orang yang akan meninggal, lalu aku menulis nama inisialnya L. Saya sembunyikan nama aslinya, mirip nama mamaku. Lalu saat mau pergi kerja, aku dikabari tetangga bahwa mamaku telah meninggal. Saat sampai di kamar, aku mendapati mamaku sudah memejamkan mata. Aku cuma berharap mamaku husnul khotimah. Saat aku menghadap di atas kepalanya, tiba-tiba saja mamaku seperti hidup kembali dengan nafas sakaratul maut. Aku mentalkinnya, dan aku nggak tahu kenapa seperti orang menunggu menjemput mamaku, tapi terhalang olehku. Mamaku sempat mengucap la ilaha illallah, akhirnya baru benar-benar wafat. Di hari berikutnya, lewat beberapa hari, aku mimpi tentang bapakku. Bapakku kecelakaan mobil dengan sepeda motor, lalu aku sebagai anak mengharap ibadah yang kulakukan tertransfer pahalanya ke bapakku. Tapi ada orang mengatakan kalau bapakku sudah keluar dari Islam. Sebagai catatan, ya, beliau itu juga menuliskan bahwa beliau itu sebelumnya kepikiran orang tuanya, terutama bapaknya. Nah, kemudian Allah memberikan mimpi tersebut. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Saya perlu beritahukan hal ini terlebih dahulu supaya lebih serius mencermati, mendengarkan, mempelajari, memahami tentang takwil mimpi yang nanti saya beritahukan. Karena banyak juga saudara seiman yang berumat Islam itu yang tidak mengimani mimpi. Ada yang meremehkan mimpi, dikiranya sebagai bunga tidur saja. Padahal di dalam syariat Islam itu diatur dengan terperinci. Disebut mimpi adalah bagian syariat Islam adalah mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil atau keterangan tentang mimpi itu disebutkan di dalam banyak dalil, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Mimpi diatur di dalam peraturan agama Islam tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira datangnya dari Allah, mimpi karena pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Masing-masing mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Kemudian yang juga diatur perihal mimpi adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah
memahami ilmu takwil mimpi seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian ilmu takwil mimpi. Yang itu berarti bahwa ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, bukan karena katanya, tetapi ilmu takwil mimpi itu adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia atau pemberian dan rahmat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur yang disebut mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur mereka. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika awal mula akan menerima wahyu pertama kali. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi bisa dibaca di dalam deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang dialami fulani itu adalah petunjuk dari Allah yang maknanya seperti yang divisualkan di dalam mimpinya. Petunjuk dari Allah itu ada yang perlu ditakwil karena ada simbol yang memiliki makna tersirat, dan juga ada petunjuk dari Allah itu tidak perlu ditakwil, artinya akan terjadi sebagaimana visual mimpinya. Namun petunjuk yang diberikan kepada fulani itu ada maksud supaya menjadikannya sebagai sarana beribadah kepada Allah. Ketika kedua orang tuanya sekarang masih hidup, maka ada peluang untuk menolong orang tuanya yang jika dikabarkan di dalam mimpinya itu akan terjadi takdir bahwa bapaknya yang akan mengalami hal buruk, yaitu meninggal dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Dan tidak bisa ditolong lagi kalau sudah meninggal. Karena apa? Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah Ta'ala berfirman, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah ketika sudah meninggal haram hukumnya, terlarang, tidak boleh dimintakan ampun. Kalau misalkan ada orang yang mendoakan, doa itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Karena di dalam mimpi itu juga jelas petunjuknya bahwa fulani itu ketika mengharapkan ibadahnya yang dilakukan ditransfer pahalanya untuk bapaknya, tetapi dikatakan di dalam mimpi itu bahwa bapaknya itu sudah keluar dari Islam. Artinya doa atau amal baik yang pahalanya ditransfer oleh fulani ketika orang tuanya, bapaknya itu misalkan sudah wafat, itu tidak akan bisa menolong. Ya. Jadi sama seperti yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 113 yang tadi saya bacakan. Tetapi kabar baiknya, mamanya fulani itu insya Allah akan mendapatkan kematian yang baik karena mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu dengan adanya petunjuk ini, maka saya anjurkan kepada fulani untuk bersedekah ya, sebelum kejadian kepada bapaknya benar-benar meninggal dalam keadaan murtad dari Islam. Karena apa? Disebutkan di dalam banyak dalil bahwa salah satu keutamaan sedekah itu bisa menghindarkan dari kematian yang buruk, ya, menolak kematian yang buruk, dan bisa meredamkan kemurkaan Allah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua
dan fulani semoga bisa mendapatkan ridho Allah untuk menolong bapaknya yang dikabarkan meninggal dalam keadaan buruk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.